Ciao Bella, apa kabar semuanya? Ya, saya doakan semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja, semuanya punya pergumulan, tapi niscaya apapun pergumulannya pasti punya jalan ke luar ya. Dunia tidak baik-baik aja, yes. Ingat, di saat tidak baik-baik aja, hadirlah sebagai solusi supaya semua jadi baik-baik aja. Semangat! Nah, kali ini kita mau bahas motor spesial ini yang udah ada di pit, di One3, di pit, Beautiful Pit by LV8 Italy. Ini adalah singgasananya motor Italy di pit aroma Italy. Dan saya pengen bahas motor spesial ini. Kita pernah bikin review singkat di Instagram, tapi memang saya tetap penasaran, pengen point out ke kalian, what makes this bike really special? Kalau mau ngebahas tentang fitur, spek, dan lain-lain, saya rasa udah cukup banyak teman-teman yang lain ngebahas. Kalian bisa lihat reviewnya dari Bro Aan Otomotif, dari Bro Dimas Popo, dari Cindo juga. Cindo, tahu fotografer? Dia juga mau nge-review motor ini. Saya nggak akan bahas secara keseluruhan, tapi saya akan kasih pandangan kita terhadap motor ini. Kita mulai dengan membagikan fun fact-nya dulu. Fun fact-nya, motor ini hanya diproduksi 30 unit di dunia sebagai karya spesial dari Aprilia Racing. Jadi dari pertama dia bikin RSV4 yang pertama yang warna ungu. Habis itu dia keluarin yang Xtrenta ya berarti ya. Habis itu yang kedua yang waktu itu kita pernah bahas di YouTube channel One3 Motorshop yang sebutannya Exema. Kita udah pernah bahas juga yang kedua yaitu Exema. Habis itu ini yang tahap ketiga. Dimana makin lama makin spesial dan dia kali ini cuma bikin 30 unit di dunia. Sistemnya waktu itu nge-war. Harganya 90.000 euro, which is 1,8 miliar. Tapi ya gitu, submit, kalau beruntung, bayar, get the bike. Problemnya, nge-war-nya tidak mudah, karena dunia begitu hausnya dengan motor spesial ini, especially for those who like Aprilia and those who knows that this bike is really amazing track bike. Akhirnya, jujur kata, saya juga ikutan nge-war. Nggak dapet unitnya. Oke. Akhirnya, ternyata banyak di luar sana yang nge-war, dapat unit alokasi, dan abis itu unitnya dijual ke pasar. Namun, harganya melejit sangat tinggi. Sangat tinggi, jauh, nge-up-nya tuh nggak tanggung-tanggung, nyabunnya nggak tanggung-tanggung. Jadi harganya ini, sedengar-dengarnya saya, harganya let's say 3 miliar rupiah jadinya. Tapi di dunianya, motor spesial limited edition, it's kinda, if you want one, you have the resources, just go get one. At least you have the chance to buy it gitu. Kalau lu punya kesempatannya, lu punya resource-nya, lu benar-benar suka motornya dan lu akan pakai motornya, dapetin. Uang bisa dicari, kesempatan nggak datang 2 kali. Ya nggak? Oke, jadinya Indonesia akhirnya total punya 3 unit RSV XGP ini. Amazing for Indonesia. Kenapa? Karena bagi saya banyak orang yang cukup skeptical dengan Indonesia apakah beli gimana. Ternyata orang yang passionate tentang motor, yang passionate tentang track dan suka motornya itu banyak di Indonesia. And puji Tuhan, banyak orang yang suka punya passion dan punya berkatnya sehingga mereka bisa dapetin. Really good for them and I wish you and I someday kita punya berkatnya untuk bisa punya motornya juga, ya kan? Amin. Nah, maksud kata begini, stop julitin orang, berbahagialah buat kebahagiaan orang lain, dan motivasi diri supaya someday will be the one
who able to get one. Oke? Semangat dong. Bagi saya hebat, Indonesia punya 3 unit, dan 3 ownernya, kebetulan customer One3 semua, dan 3 owner ini, 3-3-nya adalah orang passionate, dan suka track day. So, motor ini sudah dites, dicoba di sirkuit Mandalika. 2 unit lagi di bulan Mei di acara track day One3 dan RC. Di bulan mid-Mei akan turun 2 unit lagi di acara track day-nya kita. Rasanya amazing, bangga, dan juga penasaran. Karena waktu motor ini kemarin ini, jadi habis Idul Fitri ya, habis Hari Raya, motor ini pergi ke track day di Mandalika. Saya harusnya planningnya ikutan, cuma karena 1-2 hal jadi nggak bisa ikut. Jadi aduh pengen denger dong suaranya, pengen denger dong input atau impresi dari ownernya tentang motor ini. Apakah saya pengen coba motor ini? Saya nggak bisa berbohong, saya sangat pengen coba. Akankah saya coba motor ini? Probably not. Karena saya tahu diri. Kenapa saya tahu diri? 1, saya tahu diri kalau udah cicip, saya susah lepas. Jadi kalau tahu diri, jangan cicip, gitu ya. Kedua, ini barang kesayangan orang lain dan saya jarang suka mau pinjam motor orang lain. Aduh, gimana ya? Rasanya nggak enak gitu. Ada berapa kali ya udah kita pakai barang orang lain, cuma pleasure-nya dinikmati, guilty-nya juga ada. Itu jadi yang kayak gitu-gitu saya agak sulit ya. Nanti aja deh saya cobain motornya kalau udah bisa punya dan punya sendiri. Masih beriman akan punya. Udah. Oke, jadi motor ini udah ke track day. Dan saya tanya ownernya, dia bilang it's an amazing bike. Very nimble, powernya sadis, powernya oke, elektroniknya luar biasa, geometrinya asik banget. Dan dari motor-motor superbike lainnya yang dia tes, ini saat ini I don't know bisa bilang ter-the best atau enggak karena belum selesai di setup dan belum selesai di explore. Tapi nyatanya adalah lap time dia selama dia main di Mandalika bisa dibilang he is clocking the best time with this bike. So it must be a really good bike. Bukan masalah powerful, tapi it must be, something special about this bike. Kalau lu bisa confident, lu bisa tenang, lu bisa nyaman dengan motor, pasti time lu bagus. Memang tekniknya juga pasti juga bagus. Jadi, tapi ya motor yang menyatu dan nyaman pasti bisa deliver hasil yang baik juga. Ya. Oke, secara garis besar, motor ini bagi saya sama kayak Xtrenta, cuma dibedain beberapa hal. Wingletnya mirip ya, sama lah ini menurut saya wingletnya. Body depan sini semua sama, body samping juga sama, tangki juga sama. Yang beda adalah tail. Tailnya kali ini monocoque berbeda. Tail belakangnya tinggi banget, ini bukan karena cuma pedok, tapi emang tailnya tinggi banget. Seatnya lebih luas lagi. Dan seat ini yang memberikan posisi yang berbeda dalam berkendara. Tailnya juga deliver selain estetik juga ini yang bikin justru motor ini terlihat benar-benar kayak turunan dari MotoGP dan juga Superbike. Nah, mereka nggak punya Superbike, Aprilia nggak turun ya. Turunan dari MotoGP dengan buntut tawonnya, dengan gendutnya, jadi rasanya kayak punya motor MotoGP. Buntut. Terus di buntutnya juga ada sayap ke atas seperti ini. I believe Aprilia Racing itu emang invest a lot on aerodinamika. Jadi it must be work some way. Saya bukan ahli aero, jadi nggak bisa jelasin gimana detailnya, tapi it must be work some way. Karena sirip ke atas, it must be lebih ke stability, especially lagi high speed. Terus juga minusnya cuma satu. Kalau naik, lu bukan orang yang luas, terus naikin motor ini, udah tailnya tinggi, ada antena. Kemarin coba, buset, kayak mau keram. Tinggi banget kakinya, kayak taekwondo, lu tau nggak? Ya, gitu loh. Taekwondo. Ya, mungkin kita yang perlu olahraga. Motornya nggak salah, kitanya yang perlu olahraga. Terus di tail belakang juga ada sayap, yang bentuknya juga nyamping ya, ke bawah ya. Ke bawah gitu, aerofinnya begini.
Dan kalau dari bentuknya ya Aerofin gitu. Ini tebal, tik-tik, kesininya tipis, sisi sini lengkungannya sama sisi lengkungan dalam itu berbeda. Jadi kalau bagi saya Aerofin itu nggak mungkin dia bentuknya pipih. Aerofin nggak mungkin bentuknya, dia pasti kayak teardrop, kayak sayap pesawat gitu loh. Oke. Spek lainnya mungkin lebih ke knalpotnya berbeda. Ini keluar 2. Knalpotnya itu kayak true dual. True dual tuh maksudnya begini. Ini kan motor V4 engine, tapi 2 di depan, 2 di belakang. V kan? V, 2 keluar 2 in 1. Keluar 1, 2 belakang keluar juga 1. Tapi di bawah sini ada pipa balancernya. Ada pipa balancernya kecil nih. Nih. Yang ini. Tuh. Oh. Jadi bukan kaleng-kaleng. Saya yakin ini udah melewati research khusus ya, Aprilia. Terus di sini di bagian atas, ini adalah bagian dari 2D. Jadi sama kayak Xtrenta, di motor ini ada 2D data logger di bagian depan. Dan di sini ada sensor. Dan sensor ini casingnya ini loh, 3D printing. Wah, jelek dong. Enggak juga. Kalau kalian tahu, lihat motor-motor SBK dan juga motor-motor MotoGP, banyak part yang mereka emang customize dan mereka pakai 3D printing. 3D printing itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi, bukan sesuatu hal yang receh lagi. Ini motor bukan motor mass production, so why you have to create mold khusus untuk bikin sesuatu? Mereka jadi pakai 3D print. Gitu. Ini 3D print. Liverynya saya suka karena perpaduan antara black gloss, carbon satin, terus warna terangnya khas Aprilia Racing. Sini ada sponsornya Green Power, Generator, ada SC Project, Joyki, apa nih, 958 Santero. 958 Santero, apa ya, saya belum pernah dengar. Terus ada Fast Trade, Fixing Businesses. Nomor motor ini adalah nomor 6 dari 30 unit di dunia. Kalian bisa lihat identitinya langsung di bagian triple clamp ya. Nomor 6 out of 30 XGP. Upgrade juga di bagian depan. Suspensinya masih pakai Öhlins FGR 200 series. FGR 200 series, belum FGR 400. Saya tuh sebenarnya agak wondering, sedikit nanggung di bagian ini. Kalau dia mau all out, mestinya dia langsung pakai forknya Superbike FGR 400 untuk yang sekarang. Ini ada sensor potensio dari 2D untuk reading movement suspensi depan. Selang remnya dia pakai Hale. Kalipernya dia pakai GP4 MS monoblock, tapi nggak ada fin-nya. Ada. Karena fin-nya kan di bagian dalam. Cuma ketutup sama air scoop-nya yang udah jadi bawaan. Ini juga sama kayak Xtrenta. Ada aero yang ada ditaruh di bagian bawah, di bagian roda depan. Radiatornya sudah, yang ini, radiatornya sudah radiator racing di bagian depan. Disc brake, dia pakai disc brake Brembo T-Drive, tapi bukan yang T-Drive Plus. Karena yang T-Drive Plus tuh di sini ada geriginya. Brembo klaim bahwa yang T-Drive Plus metalurginya berbeda, dan heat dissipation-nya juga ada yang buktinya geriginya, cuma harganya tuh jauh banget antara T-Drive dan T-Drive Plus. Saya pikir selisih dikit, ini enggak. So much different. Itu. Velgnya dia pakai Marchesini, dan Marchesininya ini magnesium forge. Bannya dia pakai ban dari Pirelli. Superbike yang X Special. Lalu dry clutch by STM clutch. Kenapa sih harus dry? Bukan harus masalah dry-nya. Dengan memisahkan ruang kompartemen oli untuk pembakaran dan gearing dari kopling, artinya residu dari kopling tidak akan bercampur dengan mesin. Sehingga dry itu lebih fokus ke pemisahan itu. Kemudian STM juga mempunyai teknologi di mana slipper clutch systemnya dan mekanismenya it's so special. Itu sangat membantu untuk memberikan traksi di roda belakang on throttle and off throttle. Saat lu shifting dan juga pas lu downshifting, engine brake into the corner, it helps a lot. Jadi ini udah pakai STM dry clutch, radiator racing by Taleo, dan part-part yang lainnya dia by Spider Racing. Ini footstep-nya by Spider Racing. Kaliper belakangnya juga ya, P2, 34, nickel. Disc brake belakangnya
standar. Di bagian kokpit, segitiganya, I think ini Spider Racing juga. Tapi saya nggak ketemu logonya. Tipis, tapi kokoh. Konstruksinya menarik. Baut-baut titanium. Terus ininya ada juga menarik sih. Detail gitu ya. Dia punya baut komstir. Setang. Ini setangnya pakai setang dari Spider clip-on-nya. Cuma ini yang kita robah. Jadi motor ini kalau dibilang apakah ini masih stok sesuai dari pabrik? Tidak. Kemarin dia track day, di setup posisi footstep, di setup derajat clip-on, dan karena ridernya cukup besar kayak saya dan juga wide shoulder, setang yang dibawaannya dirasa kurang keluar. Akhirnya dari One-Tree kita ganti clip-on bar-nya cukup dengan extend 2,5 cm. Akhirnya sekarang posisinya jauh lebih keluar, dan motor-motornya lainnya yang dia convert ini juga pakai bukaan total clip-on yang sama. Jadi hitungannya sama. Mudah-mudahan abis ini dia jauh lebih comfort, dia jauh lebih enak, posisi body jauh lebih memadai buat dia, dan dia bisa mendapatkan pleasure yang lebih karena gerakannya lebih luas. Lever guard-nya Spider, tutup tangkinya by Spider Racing. Master rem-nya dia pakai Brembo Red logo. Cuma sayangnya karena Brembo Red logo adjuster-nya di depan, alhasil tidak bisa pasangin remote preload adjuster yang biasanya ada di kiri. Ya terpaksa harus ganti master rem supaya kita bisa pasangin remote adjuster di sebelah kiri. Lalu sebenarnya targetnya pengen pasangin thumb brake. Problemnya adalah there's no enough space here. There's not enough space for us to install the thumb brake. Ya, jadi sini nggak bisa. Radius putarnya jangan ditanya, ini bukan motor harian. Radius putarnya sempit banget. Dan ini udah mepet banget, jadi nggak bisa. Housing lever dia standar, cuma lever clutch-nya dia udah pakai dari Spider juga. Ya. Gripnya dia pakai Pro Grip 717 Black Red. Udah kita kencengin juga pakai kawat, karena kalau saat lagi di track, kita pengen grip itu rigid. Terus juga harus kita ikat karena dengan suhu udara, terus dengan tarikan gaya yang cukup kadang-kadang juga besar, kadang bisa geser. Supaya nggak geser, makanya diikat pakai kawat. Ini juga sama kayak Xtrenta. Gear belakang, sprocket belakangnya, itu juga, saya juga ini titanium. Rantainya 520. Dan beli motor ini dapat include pedok stand titanium dari RCB, depan dan belakang, headlift dan juga pedok belakang. Pedoknya ringan. Kenapa pakai titanium? Karena ringan. Kenapa harus ringan? Saya tanya sama kru. Nomor satu adalah karena soalnya kalau dari grid bawa-bawa pedok kalau berat, buset susah. Kalau bisa ringan supaya lari-lari bawahnya jauh lebih meringankan kru dan tidak menyusahkan. Bawa depan belakang tetap masih capable. Itu kata dari krunya. Dari saya nyalain motor ini, feel-nya itu, suara motornya tuh berbeda sama motor waktu di Xtrenta. Sayangnya saya nggak bisa dapetin data mengenai apa yang mereka rubah dari sisi internal engine motor ini. Hardware-nya kah? Desainnya kah? Spek-nya? Setup-nya? Atau cuma sekedar map? I really don't know. Nggak dapat datanya. Namun dari idle-nya aja, motor ini memang jauh lebih mendekati motor rasa motor balap superbike. Lalu tombol-tombol untuk di kokpit motor ini juga udah bukan lagi tombol-tombol stok atau tombol biasa. Ini udah aromanya benar-benar SBK. Tombol-tombolnya udah spesial. Racing kit ya, karena ini motor udah bukan motor biasa. Tuh. Dari Jet Prime, kirinya seperti ini, kanannya seperti ini. Ditambah lagi detail dengan stiker-stiker yang bikin kita ngelihatnya, aduh ini kayak gini. Persis yang kita lihat di motor MotoGP dan juga motor SBK. Ada stiker-stiker label sesederhana itu. Dia bisa aja bikin pakai laser. Tapi demi detail aura motor ini adalah motor balap, dia kasih stiker loh. Ih, asik. Ya kadang gitu ya, kita pecinta-pecinta gitu kalau ngelihat detail-detail kayak gitu tuh, rasanya jadi jauh lebih, jauh lebih mengena, menjiwai. Nah, kalau kalian lihat di website, sebenarnya di bagian jok belakang ini, di sini ada semacam stopper buat di belakang. Cuma karena ridernya adalah tingginya bahkan lebih tinggi dari saya,
saya 180, doi mungkin sekitar 182. Saat dia lagi nunduk, dia butuh more space, jadi pad di belakang ini dilepas. Dan I think motornya udah, kita udah cek ulang juga kemarin dari abis track day. Motor kalau abis track day, kalian sebenarnya harus ganti oli, cek kondisi kopling, cek kondisi rem. Jadi kita biasa bleeding, kita cek kondisi minyak remnya juga, bleeding ulang juga. Abis itu disc brake harus kita amplas, buang permukaan yang tadinya bekas reaksi kimia, gas, high pressurized dan high temperature gas di sana. Di brake padnya juga supaya ready for the next track atau track for use. Untuk urusan suspensi, suspensinya semua tetap stock as from the factory, belum ada perubahan. Karena perubahan seperti itu kan mesti feedback ya dari ridernya nanti, karakter bawahnya dan juga lainnya. So, I think saya akan bahas motor ini sebatas itu. Detail lainnya kalian bisa lihat dari teman-teman yang lain. Saya sangat cinta motor ini. Menurut saya motor ini adalah sebuah masterpiece. Kamu mesti lihatnya seperti ini. Motorcycle maker melihat para usernya very enthusiast, dan Aprilia Racing di MotoGP juga wangi banget, dan dia mau deliver hasil research dan kenikmatan itu buat para pecinta motor. Jadi this is opportunity, this is special moment yang sebenarnya kalian bisa raih, nikmati, mumpung hidup, mumpung ada kesempatan. This guy is very lucky. Tapi jangan khawatir, one day you and me juga akan menikmati hal yang sama. Pasti ada nanti waktu yang indah untuk kita semua. Kita persiapkan dulu saat ini. Kalau ditanya motor ini perlu upgrade apa? Saya rasa udah nggak ada yang perlu di-upgrade. Lebih kepada, fokus kita lebih kepada setup, ya. Tapi ini bicara ownernya gitu. Setup suspensi, tadi setup geometri, nanti juga setup mungkin suspension length, suspension height, itu perlu diatur, tapi ya itu adalah perjalanan yang lebih panjang lagi menuju kulikan untuk dia jauh lebih menyatu dengan motornya. So, begini aja review motor ini. Saya Benny Saputra dari One Tree Motor Shop mengenai Aprilia XGP. Kita tunggu kapan track day lagi. Kita akan usahakan untuk bisa melihat langsung. Kita pakein kamera mungkin buat kasih kalian footage. Ingetin ya, Bro Mamat, untuk bisa ngambil footage motor ini saat berdansa di track. Saya akan juga nanti kasih slide ke kalian saat ridernya menikmati motor ini di Mandalika. Ada beberapa fotonya, nanti kita akan kasih slide di terakhir. Cuma paling terakhir, kita akan nyalain motor ini beserta kalian lihat prosesinya sebagai angan-angan dan mimpi kita bersama. One day kita punya motor serupa, kita lagi menikmati begini. Yuk sambil dengar suaranya.